Jumpa lagi di channel Kerot Susu. Novel Dr. Genius Fang Qiu. Bab 359. 3 menit kemudian, seorang dosen dari Fakultas Bahasa Asing bergegas mendekat. Dosen dengan hati-hati memeriksa isi postingan Weibo terbaru Fang Qiu. Segera, Li Xiukai bertanya dengan mendesak, apakah Anda selesai membaca? Dia tidak tahu apa yang ditandakan oleh pos Weibo ini, jadi dia tidak berani menempelkan stempelnya pada pemberitahuan pengusiran Fang Qiu. Dia hanya bisa menunggu sampai dosen menerjemahkan posting untuknya sebelum dia memutuskan langkah selanjutnya yang harus dia ambil. Ya, saya sudah mendapatkan intinya, kata dosen itu dengan anggukan. Tentang apa ini? Li Xiukai dan sekretarisnya bertanya dengan suara bulat. Ini adalah makalah yang diterbitkan di luar negeri, dan ini tentang efektivitas Qi ketika digunakan dengan akupuntur, yang ditulis oleh Fang Qiu, kata dosen itu. Dia terkejut mengetahui bahwa penulis makalah itu adalah Fang Qiu. Fang Qiu. Li Xiukai berseru kaget sebelum dia bertanya dengan tergesa-gesa, apa nama berkala ini? Media dan manusia, kata dosen itu. Apa? Mata Li Xiukai membelalak kaget saat dia mengulangi dengan linglung, obat-obatan dan manusia. Iya. Dosen mengangguk. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Li Xiukai mengulangi dengan linglung. Dia tidak mengerti bahasa Inggris, tetapi dia tahu sedikit tentang kedokteran. Kedokteran dan manusia, secara internasional diakui sebagai 10 majalah terbanyak di bidang kedokteran. Ini setara dengan Fang Qiu memenangkan Oscar. Fang Qiu telah menerbitkan sebuah makalah tentang berkala ini, dan itu tentang Qi. Bagaimana mungkin? Bagaimana orang asing bisa mengakui keberadaan Qi? Bagaimana mungkin, kedokteran dan manusia, mengakui keberadaan Qi? Li Xiukai bergumam kaget. Semakin dia memikirkan hal ini, semakin heran dia. Bagaimana Fang Qiu berhasil melakukan ini? Sementara itu, jabatannya telah menyebabkan kegemparan online juga. Pada awalnya, sebagian besar komentar terus melemparkan pelecehan di Fang Qiu sampai seseorang memposting terjemahan online. Ini dari majalah terkenal. Saya pikir itu bernama, Obat dan Manusia. Aku mencarinya secara online, dan obat periodik ini berada di peringkat 10 besar di seluruh dunia. Kedokteran dan manusia, sangat terkenal di kalangan komunitas medis internasional. Makalah yang diterbitkan dalam berkala ini biasanya merupakan artikel yang berdampak besar yang akan berkontribusi pada pengembangan obat atau manusia. Ratusan spesialis terkenal di seluruh dunia telah berkolaborasi dengan kedokteran dan manusia, dan masing-masing spesialis diketahui telah memberikan kontribusi signifikan pada bidang ini. Kedokteran dan manusia memiliki proses seleksi yang sangat ketat, dan setiap makalah yang akan diterbitkan harus melalui berbagai putaran verifikasi, dan harus divalidasi oleh spesialis medis terkenal sebelum dapat dipublikasikan. Omong kosong, apakah dia begitu mengesankan? Kedengarannya luar biasa mengesankan, tapi saya tidak bisa mengerti artikelnya. Satu-satunya hal yang dapat saya pecahkan adalah mereka telah menggunakan ejaan Romanis dari Fang Qiu untuk menunjukkan bahwa dia adalah penulis makalah itu. Ini berkala terdengar luar biasa. Saya melihat secara online dan menyadari bahwa tidak ada dokter pengobatan Tiongkok dari Tiongkok yang pernah menerbitkan makalah tentang berkala ini. Dokter yang mempraktikkan pengobatan Barat selalu skeptis tentang pengobatan Tiongkok, sehingga selalu sangat sulit bagi dokter China untuk menerbitkan makalah mereka. Bahkan jika artikel mereka lolos dari pemutaran awal, itu akan dihilangkan kemudian, jadi makalah mereka tidak pernah dipublikasikan. Ini tidak hanya terbatas pada pengobatan Tiongkok. Suatu kali, seorang profesor top, yang berspesialisasi dalam pengobatan Barat di Cina, menyerahkan makalahnya ke kedokteran dan manusia, pada berbagai kesempatan, tetapi ia ditolak setiap kali. Makalah-makalahnya terkenal di dalam negeri, tetapi tidak pernah dipublikasikan di kedokteran dan manusia. Tidak mungkin, ini membuatnya terdengar lebih menakjubkan. Biarkan aku melihat ini secara online juga. Segera, setelah terjemahan dan penjelasan pentingnya makalah ini diposting secara online, orang-orang yang melecehkan penyalahgunaan di Fang Qiu Online mulai menggunakan alat terjemahan online untuk menerjemahkan kata-kata pada 2 gambar. Setelah terjemahan diposting, semua orang tercengang. Ya dewa, ini benar-benar diterbitkan oleh Fang Qiu. Teman sekelas saya dari bahasa Inggris juga memperhatikan hal ini. Makalah ini memang telah diterbitkan di halaman depan, kedokteran dan manusia, dan bahkan dipromosikan secara online. Apa-apaan, kertas Fang Qiu tentang Qi. Apakah efektivitas Qi dan akupuntur telah diakui di luar negeri? Apakah itu berarti kita benar-benar memiliki Qi di dalam diri kita? Ya dewa, itu telah diakui oleh majalah yang terkenal itu bersama dengan 6 spesialis medis terkenal internasional. Ini luar biasa. Apakah ini berarti bahwa Fang Qiu tidak percaya tahayul tetapi dia benar-benar membuat penemuan yang signifikan?
Saat seseorang menunjukkan ini, semua orang di Weibo secara ajaib terdiam. Sebagian besar penentangnya tulus dalam mendukung pengobatan Tiongkok, dan mereka hanya melecehkannya karena mereka khawatir dia akan merusak reputasi pengobatan Tiongkok. Banyak dari mereka yang dipengaruhi oleh opini publik, dan mereka menganggap bahwa dia percaya tahayul, sehingga mereka mengabaikan fakta bahwa dia hanya mahasiswa tahun pertama sebelum mengutuknya. Ada juga banyak orang lain yang mendukung Fang Qiyu, tetapi mereka tidak terus mendukungnya karena mereka pikir dia menuju jalan yang salah, dan dengan demikian, mereka beralih dari mendukung tindakannya menjadi mengutuknya. Ada terlalu banyak dari mereka. Sudah berapa lama sejak mereka mulai melecehkannya? Apakah ini seminggu? Mereka terus-menerus melecehkannya selama 7 hari terakhir. Mereka telah menggunakan segala macam kosakata yang mengerikan dan menjijikkan. Seolah-olah Fang Qiyu telah menjadi orang yang mereka dapat menimbun rasa frustrasi mereka setelah bekerja. Jika mereka dimarahi oleh bos mereka, mereka akan melemparkan pelecehan di Fang Qiyu. Jika mereka bertengkar dengan pasangan mereka, mereka akan melecehkan Fang Qiyu. Jika mereka diremehkan atau diganggu tetapi tidak berani membalas, mereka akan melecehkan Fang Qiyu. Jika mereka diganggu oleh orang lain dan tidak bisa berjuang sendiri, mereka akan melemparkan pelecehan di Fang Qiyu. Yang lebih konyol lagi adalah mereka terbiasa melemparkan pelecehan padanya, hanya untuk mengetahui bahwa mereka salah. Mereka telah menghabiskan 7 hari penuh melemparkan kata-kata kasar kepadanya, hanya untuk mengetahui bahwa mereka salah. Segera, mereka yang mengucapkan kata-kata kasar kepadanya secara online menjadi tenang. Mereka tidak tahu harus berkata apa lagi. Dengan kata lain, mereka merasa malu dengan tindakan mereka sendiri. Ini terlalu memalukan. Ini sudah menjadi tamparan di wajah mereka. Kemudian, mereka melihat posting Fang Qiyu sebelumnya di Weibo. Ada lebih dari 500.000 komentar, dan semuanya adalah kata-kata kutukan dan komentar jahat. Sekarang, ini merupakan tamparan yang keras di wajah mereka, dan mereka ingin sekali menarik kembali kata-kata mereka. Namun, sudah terlambat. Tidak seperti pernyataan yang diucapkan secara verbal, komentar mereka akan tersedia online selama sisa hidup mereka. Sementara itu, ketika makalah Fang Qiyu mendapatkan daya tarik di dalam negeri, media asing juga menerbitkan laporan mereka sendiri ketika mereka melihat makalahnya dipromosikan di situs web Medicine and Humans. Secara alami, laporan mereka hanya diterbitkan dengan izin dari Obat dan Manusia, sehingga mereka tidak mengungkapkan terlalu banyak tentang isi makalahnya. Kedokteran dan Manusia mengandalkan paparan dari media untuk meningkatkan minat pada edisi berikutnya, dan ini juga akan meningkatkan pengaruh mereka di luar negeri bahkan ketika penjualan mereka meningkat. Bagaimanapun, Fang Qiyu sudah menjamin bahwa dia hanya menyerahkan makalahnya kepada mereka, jadi tidak masalah berapa banyak paparan artikel itu karena tidak akan diterbitkan oleh majalah berkala lain. Penemuan baru di bidang kedokteran, keterampilan medis yang mengejutkan dari timur. Qi, penemuan obat modern yang menakjubkan. Kita tahu bahwa energi dari semua makhluk hidup dikenal sebagai Qi oleh para praktisi pengobatan misterius di timur. Mereka telah mengembangkan cara untuk memanfaatkan Qi ini. Qi adalah energi dari semua makhluk hidup, dan dokter Cina yang misterius dapat menggunakan cara baru untuk melakukan transfusi darah dengan menyuntikkan Qi dikombinasikan dengan akupuntur Cina. Ketika laporan-laporan ini diterbitkan, banyak outlet media yang kredibel juga mulai mewawancarai pemimpin redaksi, kedokteran dan manusia. Bidang pengobatan barat gempar setelah wawancara disiarkan langsung karena konsep Qi terdengar konyol. Ada banyak dokter dan ilmuwan yang mengirim email berkala dan meminta untuk mengetahui proses verifikasi yang menjadi sasaran makalah Fang Qiyu. Mereka sangat penasaran ingin tahu lebih banyak tentang Qi. Sementara itu, media domestik juga dengan cepat memposting ulang laporan dari media barat. Orang barat terkejut oleh Qi dari pengobatan Tiongkok. Qi telah membuat splash worldwide. Apakah ini awal mula pengobatan Cina? Qi stuns the West. Ketika laporan ini diterbitkan, mereka dengan cepat beredar di WeChat dan Weibo. Akun media online yang sangat kritis terhadap Fang Qiyu dan latihannya di Qigong, serta berbagai media, segera menjadi tenang. Ini adalah saat yang disadari semua orang bahwa zaman sekarang berbeda. Barat sudah mengakui Qi, sementara di dalam negeri, mereka menganggap ini sebagai konsep tahayul. Ini sangat tragis. Jika itu ada outlet media atau berkala lainnya, anti penggemarnya di dalam negeri mungkin akan melanjutkan agenda mereka melawannya dan bahkan mungkin menggunakan kesempatan ini untuk menghasilkan serangkaian berita konyol untuk melukis Fang Qiyu dengan cara yang buruk. Namun, ini adalah Obat dan Manusia. Ini adalah majalah berkala yang merupakan kolaborasi antara ratusan spesialis medis yang terkenal secara internasional. Ini adalah majalah berkala yang menarik perhatian media barat dan segera melakukan wawancara. Mereka tidak bisa meragukan kredibilitas berkala ini.
Jelas, saat ini terus mendapatkan daya tarik, mereka yang mengkritik Fang Qiyu tetap diam. Itu akan sangat merefleksikan mereka jika mereka terus melecehkannya di bawah keadaan seperti itu. Mereka yang telah mendukung pengobatan Tiongkok dan yang telah memohonnya untuk mengubah pendiriannya segera bergegas ke akun Weibo-nya dan mulai menumpuk pujian padanya. Aku seharusnya tahu kamu akan luar biasa ini. Kamu idolaku, Fang Qiyu. Idola saya salah. Aku seharusnya mempercayaimu. Aku tidak percaya aku mempertanyakan tindakanmu meskipun aku mengaku sebagai penggemarmu. Silakan menghukum saya. Idola saya, Fang Qiyu, saya selalu mendukung Anda bahkan ketika semua orang melecehkan Anda. Saya tahu bahwa Anda memiliki alasan sendiri untuk berlatih Qi dengan gigih. Saya akhirnya bisa menyuarakan dukungan saya untuk Anda. Maaf, Fang Qiyu. Anda masih idola saya, dan Anda akan selalu seperti itu. Aku bersumpah demi masa depanku bahwa aku tidak akan pernah meragukanmu lagi. Seperti yang diharapkan dari idola saya, Anda memiliki sejarah ditulis ulang lagi. Anda baru saja menyelesaikan setengah semester di tahun pertama kuliah Anda, tetapi Anda sudah berhasil menerbitkan makalah dalam peringkat berkala di antara 10 majalah terbanyak di seluruh dunia. Itu adalah satu hal untuk makalah Anda untuk diterbitkan dalam bahasa Inggris, tetapi Anda bahkan telah mencetak tempat di halaman utama. Ini luar biasa. Aku telah melemparkan pelecehan pada begitu banyak orang lain di internet, tetapi kamu telah membuat ini sangat melelahkan, dan kamu adalah orang pertama yang berhasil membuatku memakan kata-kataku. Aku penggemar kamu mulai hari ini. Aku sekarang penggemar kamu. Mereka yang telah memperhatikan masalah ini, mereka yang mengkritiknya, dan mereka yang tidak, segera menekan tombol, ikuti, dan jumlah pengikut Fang Qiyu terus meningkat. Segera, ia memiliki lebih dari 1 juta pengikut. Terima kasih masih bersama channel Carrot Susu. Bab 360. Awalnya, semua orang mengutuk Fang Qiyu sebanyak yang mereka bisa dan meremehkannya, tetapi situasinya benar-benar terbalik dalam sekejap seperti yang dilaporkan media asing dan domestik kepadanya. Para penyumpah diam. Pada saat yang sama, mereka yang awalnya percaya pada keberadaan Qi dan Fang Qiyu dan takut untuk berbicara karena takut akan opini publik yang besar pada awalnya, sekarang akhirnya berani berbicara. Komentar itu tetap marah. Tetapi kemarahan ini berbeda. Kali ini, orang-orang yang percaya pada keberadaan Qi mempertanyakan mereka yang memarahi Fang Qiyu dan mengatakan bahwa Qi milik tahayul. Dengan konfirmasi jurnal internasional dan dokter terkenal, bagaimana mereka yang mempertanyakan keberadaan Qi berani berbicara? Wajah mereka ditampar dengan buruk. Jika mereka melanjutkan, mereka mungkin yang dicaci maki. Pada saat yang sama, beberapa dokter senior terkejut dan bergerak ketika mereka mengetahui bahwa Fang Qiyu telah membuat orang asing mengakui keberadaan Qi. Praktisi pengobatan tradisional Tiongkok yang terkenal ini berbeda dari orang biasa. Mereka sangat menyadari bahwa Qi Fang Qiyu menunjukkan untuk mengejutkan orang asing tidak lagi sederhana tetapi langsung pergi ke akar pengobatan tradisional Tiongkok. Dalam teori pengobatan Tiongkok tradisional, Qi adalah bagian yang sangat penting. Mereka terkejut ketika Fang Qiyu dapat mengkonfirmasi keberadaannya. Selama itu adalah dokter senior pengobatan Tiongkok tradisional, ia pasti memiliki pemahaman tentang Qi. Sama seperti Su Miaolin yang berlatih Qigong, banyak praktisi pengobatan Tiongkok tradisional juga berlatih Qigong. Untuk satu hal, itu dapat memperkuat tubuh, dan untuk yang lain, itu dapat digunakan untuk mempelajari buku-buku medis kuno. Tentu saja, kebanyakan dari mereka bisa berlatih cukup untuk merasakan kehadiran Qi. Tetapi bahkan jika mereka bisa merasakan Qi mengalir melalui tubuh mereka, lalu apa? Mereka tidak bisa mengeluarkannya, meletakkannya di depan dunia, dan berkata, ini Qi. Akibatnya, tidak ada yang bisa membuktikan keberadaan Qi selama ratusan tahun. Ini juga membuat orang berpikir bahwa Qi itu salah, menipu, milik tahayul feodal, dan itu tidak ada. Praktisi pengobatan Tiongkok tradisional merasa pahit. Mereka frustrasi dengan kurangnya penjelasan. Dengan cara ini, pengobatan Tiongkok dirugikan selama ratusan tahun. Sekarang para praktisi pengobatan Tiongkok tradisional hampir secara umum melupakan Qi dan setuju dengan publik bahwa Qi tidak ada, adalah palsu, dan milik tahayul feodal. Tapi kemudian Fang Qiyu melangkah maju. Seorang mahasiswa baru benar-benar memecahkan dilema yang sudah ada selama berabad-abad untuk pengobatan tradisional Tiongkok. Ini membuat semua dokter dan sarjana pengobatan Tiongkok tradisional dan dokter yang sangat ahli sangat terkejut. Apakah mereka lebih buruk daripada mahasiswa baru? Meskipun sulit bagi mereka untuk tidak memiliki perasaan pahit di hati mereka, mereka merasakan kepuasan dan kegembiraan yang lebih besar. Yang menggetarkan hati mereka, setelah lama disalahpahami, pengobatan tradisional Tiongkok secara resmi berada di panggung internasional sejak saat itu dan akhirnya diakui. Yang membuat mereka lega,
akhirnya ada obat tradisional Cina yang naik turun. Pria ini membuat semua orang di bidang pengobatan Tiongkok tradisional melihat harapan dan hari esok yang lebih baik. Dia adalah Fang Qiu. Fang Qiu ini sangat baik untuk pengobatan tradisional Tiongkok. Ya, pertama kali muncul argumen tentang denyut nadi Qan, dan sekarang dia telah membuktikan keberadaan Qi. Apakah dia benar-benar seorang siswa yang baru menghadiri Universitas Kedokteran Tiongkok selama setengah tahun? Bagaimana mungkin seorang siswa bisa begitu baik? Saya pikir dia pasti memiliki guru yang sangat baik, atau dia tidak bisa menjadi begitu baik setelah belajar pengobatan tradisional Tiongkok hanya setengah tahun. Siapa tuannya? Pada saat yang sama, banyak orang di bidang pengobatan tradisional Tiongkok mulai berbicara tentang Fang Qiu. Di sisi lain, mereka yang tidak percaya atau menyukai pengobatan tradisional Tiongkok mulai dengan panik bertanya tentang kualifikasi, kedokteran dan manusia. Mereka ingin melihat apakah jurnal asing yang tampaknya mengesankan itu ilegal, yang akan menerbitkan makalah selama penulis membayar uang jurnal. Yang terpenting, mereka perlu mencari tahu apakah Fang Qiu berbohong. Adapun terjemahan dan mempopulerkan, kedokteran dan manusia, di Weibo, mereka tidak mau percaya. Menurut pendapat mereka, semua penerjemah itu disewa oleh Fang Qiu. Bagaimana mungkin ada Qi di dunia? Bagaimana mungkin orang benar-benar percaya pada keberadaan Qi? Tidak diragukan lagi, mereka semua terkejut dengan hasil yang mereka temukan dengan sekuat tenaga. Medicine and Humans bukanlah jurnal yang bisa mereka tantang. Yang terpenting, mereka juga menemukan bahwa kertas Fang Qiu adalah yang tercepat untuk berlalu sejak hari kedokteran dan manusia mulai dipublikasikan. Hasil ini luar biasa bagi mereka yang tidak percaya atau bahkan menentang pengobatan tradisional Tiongkok. Namun, yang benar-benar mengejutkan mereka adalah bahwa sebelum menerbitkan makalah, jurnal asing mengirim seseorang ke China untuk menemukan Fang Qiu dan berpartisipasi dalam percobaan akupuntur dan Qi. Ini adalah 6 ahli medis terkemuka dunia yang bersama-sama mengesahkan Qi dan akupuntur di surat kabar yang diterbitkan di situs web. Begitu laporan sampai di rumah, itu disambut dengan kejutan. Bagaimana bisa orang asing datang ke China untuk memverifikasinya secara pribadi? 6 ahli medis kelas dunia terlibat secara pribadi. Ya dewa, bagaimana itu mungkin? Chen Yinseng, yang telah diskors dari pekerjaannya, duduk di balkon di kompleks perumahan di Jiangjing, menikmati sinar matahari ketika dia memindai internet untuk komentar dan laporan. Chen Yinseng tertawa ketika dia melihat laporan yang mengkonfirmasi keberadaan Qi. Kali ini, dia benar. Baginya, selama apa yang dia lakukan dapat membantu pengembangan obat tradisional Tiongkok, selama itu untuk kebaikan pengobatan tradisional China, tidak masalah bahkan jika dia diberhentikan. Tapi dia terkejut dengan pergantian tiba-tiba acara. Dia tidak berharap Fang Qiu untuk menerbitkan makalah dengan begitu cepat dalam minggu yang singkat. Selain itu, makalah ini diadopsi oleh jurnal terkenal internasional, Medicine and Humans. Di mata setiap pemimpin dan siswa di sekolah, ini tidak mungkin, apalagi dia. Terlepas dari betapa sulitnya untuk menerbitkan makalah sendiri dalam jurnal bahasa asing, rata-rata orang tidak bisa membayangkan makalahnya menjadi makalah inti. Apa kertas intinya? Itu adalah promosi utama dari edisi jurnal saat ini, yang berarti bahwa makalah inti diakui oleh jurnal dan memiliki nilai tertinggi. Jika makalah itu diterbitkan dalam jurnal reguler, majalah, del, itu mungkin kedengarannya tidak bisa dipercaya. Hal yang luar biasa tentang makalah Fang Qiu adalah bahwa makalah itu diterbitkan sebagai makalah inti tentang kedokteran dan manusia. Dia, sebagai mahasiswa baru, menerbitkan sebuah makalah inti pada jurnal medis top 10 internasional. Itu adalah sesuatu yang tidak pernah terjadi dan tidak pernah bisa terjadi di Universitas Cina. Fang Qiu telah melakukan keajaiban. Di ruang baca perpustakaan sekolah, Su Miaolin sedang duduk di mejanya, menonton berbagai laporan di internet. Anak baik. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit bersemangat dan menghela nafas, dia bahkan tahu untuk menyerang perisai lawannya dengan tombak lawannya. Praktisi pengobatan Tiongkok tradisional kita harus berbicara dengan fakta. Katakan pada mereka yang menyembah benda-benda asing bahwa orang asing telah mengakuinya. Seiring berjalannya waktu, masalah terus menjadi viral. Seperti banyak orang bersumpah pada Fang Qiu sebelumnya, begitu banyak orang memujinya setelah meja berputar. Di Universitas Pengobatan Cina Jiangjing, angin telah bergeser paling cepat. Orang-orang yang tidak mengerti Fang Qiu dan bahkan membencinya mulai menatapnya dengan mata baru. Fang Qiu luar biasa. Kita tidak akan pernah menulis makalah yang membuatnya ke jurnal ini, kan? Ternyata Fang Qiu masih sama dengan Fang Qiu, sama seperti Fang Qiu yang kita tonton dengan kagum. Dia belum berubah. Kitalah yang telah berubah. Kami telah menjadi parokial dan kasar. Untuk sementara,
Fang Qiyu dan makalahnya menjadi topik terpanas di kampus. Hampir semua siswa sangat iri atau bahkan menyembah Fang Qiyu. Dan pada saat yang sama, di asrama, Chen Tianyang menatap komputernya, matanya membelalak. Bagaimana bisa? Bagaimana itu mungkin? Fang Qiyu adalah jurusan kedokteran Tiongkok, bukan jurusan bahasa asing. Bagaimana mungkin dia memberikan kertas dalam bahasa Inggris? Dia hanya mahasiswa baru. Bahkan jika dia menguasai bahasa Inggris di sekolah menengah, itu tidak akan cukup baginya untuk menulis makalah seperti itu. Teriakannya terdengar di asrama. Chen Tianyang menatap layar komputer dengan iri, dan benci. Dia tahu tidak ada gunanya mengirim gambar sekarang. Dia dipukuli ke tanah di babak ini. Bip bip. Fang Qiyu baru saja kembali ke kamar asramanya setelah makan malam ketika telepon di saku celananya berdering. Halo. Dia menjawab telepon. Apa yang sedang kamu lakukan? Dari ujung lain telepon terdengar suara Jiang Miaoyu. Fang Qiyu berkata, saya baru saja selesai makan dan kembali ke asrama saya. Senang tidak memiliki kelas. Jiang Miaoyu menghela nafas dan berkata, kamu bisa makan di muka setiap hari. Makanan Anda adalah yang paling segar dan paling lezat. Iya. Fang Qiyu tertawa terbahak-bahak. Aku ingin makan malam bersamamu. Sekarang kamu sudah makan, lupakan saja. Jiang Miaoyu menjawab, menambahkan, saya telah melihat komentar dan laporan online. Bagaimana menurut Anda? Fang Qiyu bertanya, masih tertawa. Itu luar biasa. Jiang Miaoyu tiba-tiba berkata dengan aksen manja Taiwan, aku sangat memujamu. Ada begitu banyak orang yang mengagumi saya, kata Fang Qiyu bangga. Kamu sangat sombong. Jiang Miaoyu memutar matanya dan kemudian bertanya, sejauh ini sepenuhnya diselesaikan, kan? Anda dapat terus berlatih Qi mulai besok. Iya. Fang Qiyu mengangguk. Pada saat yang sama, ia berpikir, ini belum berakhir. Keesokan harinya, Fang Qiyu langsung mengunggah video latihan regimen ke Weibo-nya. Video ini diambil oleh Fang Qiyu sendiri. Dalam video itu, Fang Qiyu menunjukkan teknik bimbingan yang digali di makam Mawang Dui Han di semua arah dengan gerakan yang sangat standar. Untuk pengambilan video ini, Fang Qiyu tidak menyembunyikan lagi. Sebaliknya, dia hanya menunjukkan wajahnya. Di Weibo, dia juga mencatat bahwa dia telah mengambil foto sendiri. Dengan bukti keberadaan Qi dan perdebatan sengit, penampilan pertama Fang Qiyu menarik perhatian banyak penonton. Mungkin itu karena wajah Fang Qiyu begitu misterius sehingga orang-orang menonton video hampir semua menargetkan wajah Fang Qiyu. Ini bisa dimengerti. Ada video Fang Qiyu di masa lalu, tapi semuanya terlalu kabur untuk melihat wajahnya dengan jelas. Dan kali ini, videonya sangat tajam karena diambil sendiri oleh Fang Qiyu. Apakah ini Fang Qiyu? Ya dewa, dia sangat tampan. Aku tidak berharap kamu menjadi anak laki-laki yang tampan. Aku salah, bos. Dulu saya mengira Anda adalah orang yang sangat sombong dan jelek. Saya tidak berharap Anda begitu tampan. Wow, aku semakin mencintaimu. Apa yang bisa saya lakukan? Tubuh yang lembut. Saya berharap bisa memeluk Anda dan tidak akan membiarkan Anda pergi. Dengan pengumuman wajahnya, Fang Qiyu tidak diragukan lagi mendapatkan basis penggemar besar. Panas microblognya langsung mengalir ke yang keempat, mendekati popularitas Yang Pisician of Huaxia Competition. Popularitas Yang Pisician of Huaxia Competition. Popularitas Yang Pisician of Huaxia Competition.